Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri. Nama Muhammad Aditya Saputra, NPM 2214241067, Prodi Nutrisi dan Teknologi Pakan Ternak. Saya ingin memaparkan resume materi PPKMB yang saya catat pada hari pertama sampai hari keempat. Materi hari pertama yaitu peranan kepolisian negara Republik Indonesia dalam menjalani kejahatan digital, yang disampaikan oleh Bapak Kapolda Ahmad Wiyagus. Undang-Undang ITE adalah satu atau sekumpulan data elektronik, tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta rancangan, foto elektronik dan entertain atau IDI, surat elektronik mail, telegram, telekopi atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses atau simbol yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya. Selain itu, Undang-Undang ITE juga memuat pasal-pasal mengenai pembuatan yang dilarang dan ketentuan pidana. Perbuatan yang dilarang bermuat pada pasal 2737, sedangkan pada pidana pasal 45-52 pidana dapat berupa pidana penjara dan denda. Pemanfaatan teknologi informasi dan transaksi mencerdaskan kehidupan bangsa sebagian dari masyarakat informasi dunia, mengembangkan perdagangan dan perekonomian nasional, meningkatkan efektivitas dan efisien pelayanan publik, membaca kesempatan seluas-luasnya kepada setiap orang untuk memajukan pemikiran dan kemampuan di bidang penggunaan dan pemanfaatan teknologi informasi seoptimal mungkin dan bertanggung jawab, memberikan rasa aman, keadilan, dan kapasitas bagi pengguna dan penyelenggara teknologi informasi. Contoh pelanggaran hukum di dunia maya: 1. Pelanggaran isi situs web meliputi pornografi dan pelanggaran hak cipta. 2. Penipuan online. 3. Pencemaran nama baik. 4. Penipuan kartu kredit. 5. Illegal access. Dan yang ke-6, judi online. Agar terhindar dari jeratan hukum Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008, menggunakan internet harus lebih menyaring konten sebelum di-sharing ke publik melalui media sosial, melakukan pengecekan lebih teliti sebelum melakukan transaksi melalui media sosial. Tulisan yang digunakan internet harus didukung dengan fakta dan data. Dalam menulis, jangan sekedar mengkritik, tapi juga berikan solusi permasalahan yang dikritik. Jangan ragu untuk meminta maaf bila kita salah, sehingga menimbulkan opini publik yang berdampak merugikan seseorang. Jangan ragu untuk mengakui kesalahan atau meminta maaf. Langsung laporkan ke pihak berwajib jika pernah menjadi korban kejahatan di dunia maya. PPKMB hari pertama, materi pengembangan karakter mahasiswa sebagai intelektual dan anti kekerasan atau anti perundungan, yang disampaikan oleh Ibu Susetia Herawati. Perundungan adalah suatu perilaku atau tindakan yang merugikan orang lain, fisik atau non-fisik. Terjadinya bullying bisa kita temukan di lingkungan, di pendidikan, di media sosial tentunya. Jenis-jenis bullying atau perundungan yaitu ada verbal bullying atau perundungan verbal, terus physical bullying atau perundungan fisik,
social bullying atau perundungan sosial, cyberbullying atau perundungan dunia maya, sexual bullying atau perundungan seksual. Materi hari pertama yaitu materi hari pertama hari ketiga yang disampaikan Kiai Haji Said Akil Sirot tentang perkembangan karakter mahasiswa dalam berperspektif agama. Hari kedua pada PPKMB hari kedua yaitu visi Indonesia 2045 yaitu berdaulat, maju, adil, dan makmur. Pilar visi Indonesia 2045 membangun manusia serta penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, mengembangkan ekonomi berkelanjutan, pemerataan pembangunan, pemantapan ketahanan nasional dan tataan kelola kepemerintahan. Tentang industri 4.0 meliputi informasi data, penguasaan teknologi, rasa kemanusiaan yang tinggi, globalisasi, bonus demografi, yaitu tahun mendatang manusia semakin banyak, oleh karena itu kita harus mampu bersaing, meningkatkan bersaing semakin banyak. Indikator profil pelajar Pancasila, benaran kritis, berkemampuan kognitif, berkemandirian, independen mencari, kreatif, inovatif, cita seni budaya, gotong royong, soft skill, tim, kebinekaan global, cinta keberagaman budaya dan ras di negara dan di dunia, berakhlak mulia, moralitas spiritual dan etika. Materi kedua itu lingkungan hidup berupa pemenuhan kehidupan manusia berupa penyediaan air, udara, makanan, obat-obatan atau lainnya. Permasalahan lingkungan hidup di Indonesia dan di dunia yaitu lingkungan alam, SDA, keanekaragaman hayati dan lainnya. Lingkungan buatan, kurangnya RTH, pemukiman kumuh, lingkungan sosial, perubahan masyarakat, pengelolaan lingkungan hidup meliputi 3R, Rose, Reduce, Recycle, melestarikan kelestarian SDA, penanaman mangrove, waspada pemanasan global. Program kampus sehat meliputi Healthy Promoting University, itu gerakan hidup sehat pada tatanan tinggi dan menjadi cikal bakal kampus siaga COVID-19, vaksinasi COVID-19, RSDC atau Rumah Sakit Darurat COVID, BPJS Kesehatan. Materi ketiga yaitu mahasiswa ideal, mampu berpikir positif terhadap suatu yang dikerjakan, mampu menyeimbangkan antara akademik, organisasi, dan tugas tanggung jawab. 4 tipe mahasiswa student oriented, mahasiswa organization oriented, mahasiswa studi and organization oriented, dan mahasiswa yang suka bermain. PPKMB hari ketiga, pembelajaran di perguruan tinggi di era 4.0 dan plagiarisme. Bapak Irwan Sukri Banua, kemajuan suatu bangsa organisasi meliputi inovasi dan kreativitas SDM, link network, teknologi, dan SDA. Kapasitas kelulusan, berkomunikasi tertulis, bekerja dalam tim, berpikir analisis, ilmu pengetahuan, teknologi, bekerja dan bermandiri, dan berpikir logis. Cara menghadapi revolusi industri 4.0. Menghadapi mahasiswa mempersiapkan revolusi 4.0 perlu fokus pada TIK dan teknologi masa depan pendidikan,
dosen, dan belajar sepanjang hayat untuk membuat sistem pembelajaran yang luas. Bidang keilmuan baru dalam ekonomi digital yaitu klaster teknologi informasi, klaster bioteknologi, ilmu biomedis, teknik biomedis, klaster tentang iklim, energi, sumber daya alam, dan lingkungan. Klaster keempat berisi ilmu-ilmu yang berhubungan dengan dunia seni digital, desain digital, dan teknologi kreativitas. Fakta plagiarisme. Bahwa plagiarisme adalah tindakan kejahatan akademik. Bentuk dari plagiarisme yaitu bagian tulisan dikopi dari orang lain seakan-akan milik hak sendiri, mengambil karya orang lain yang dicap karyanya yaitu karya kita sendiri. Peraturan Rektor Undina tentang hak kewajiban mahasiswa. Bapak Kuswanto Putas Hidayat, Wakil Dekan Bidang Kemanusiaan Alumni. Hak mahasiswa pasal 4. Kegiatan kemahasiswaan adalah aktivitas dalam proses berbangsaan yang bersifat sivitas akademik, adalah terdiri dari dosen dan mahasiswa. Sanksi hukuman pelajaran bagi mahasiswa. Hak mahasiswa pasal 4. Memperoleh layanan pendidikan, memanfaatkan fasilitas umum di dunia guna melancar belajar, mendapatkan bimbingan dari dosen, menggunakan layanan informasi tentang program studi, menyelesaikan studi lebih awal, memanfaatkan jalur perwakilan atau organisasi untuk mengurus kepentingan mahasiswa akademik dan non-akademik. Kewajiban mahasiswa pasal 5. Ikut menanggung biaya penyelenggaraan pendidikan, mematuhi semua ketentuan, ikut menjaga sarana dan prasarana, menghargai ilmu pengetahuan dan teknologi. PPKMB hari keempat yaitu perkenalan dosen dan bimbingan akademik jurusan peternakan Fakultas Pertanian. Sekian dari saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.